Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat rupiah Madrama? Kita jumpa lagi. Hari ini saya akan sharing tentang materi matematika yang berjudul persamaan linier satu variabel. Nah, materi persamaan linier satu variabel ini merupakan materi yang kita jumpai di kelas 7 SMP. Tapi sebelum saya lanjut dengan materi ini, jangan lupa ya tetap dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Oke, kita masuk ke pengertian dari persamaan linier satu variabel. Jadi persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, karena dia persamaan maka tanda penghubungnya adalah sama dengan, dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat satu. Ya, persamaan linier satu variabel. Jadi variabelnya di sini hanya satu dan pangkat tertinggi variabelnya itu juga satu. Nah, di sini ada bahasa kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalau misalkan variabelnya kamu gantikan dengan suatu bilangan yang menyatakan benar, maka bilangan itu adalah merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, sebagai contoh di sini saya punya beberapa bentuk. Nah, kita akan cek kira-kira dari 4 bentuk ini manakah yang merupakan persamaan linier satu variabel dan mana yang bukan. Kita ambil dari yang pertama. Yang pertama adalah 2x kurang 4 lebih kecil dari 5. Nah, kira-kira apakah bentuk yang pertama ini merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya bukan. Kenapa? Karena tanda penghubungnya tidak tanda sama dengan, tapi tanda lebih kecil. Jadi ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Sudah? Ya, kenapa bukan persamaan linier satu variabel? Karena tanda penghubungnya bukan tanda sama dengan. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang kedua. 3x kuadrat tambah 3 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya bukan. Kenapa? Karena walaupun variabelnya cuma satu, variabel x, tapi pangkat variabelnya dia tidak satu, tapi 2. Jadi ini bukan persamaan linier satu variabel. Oke, kita masuk ke bentuk yang ketiga. 3x tambah 7y sama dengan 4. Apakah ini merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya bukan ya. Kenapa? Karena di sini variabelnya sudah 2, yaitu variabel x dan variabel y. Jadi ini bukan persamaan linier satu variabel. Nah, yang terakhir, 4x kurang 8 sama dengan 2. Kamu lihat variabelnya mana? Cuma x ya, cuma satu yaitu x. Pangkat variabelnya kamu lihat, ya pangkat variabelnya juga satu ya, tidak dituliskan di sini. Kurang 8. Tanda penghubungnya adalah tanda sama dengan. Jadi bentuk yang keempat inilah yang merupakan bentuk dari persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel itu disingkat dengan PLSP. Jadi yang merupakan contoh dari persamaan linier satu variabel itu adalah contoh yang keempat. Kenapa? Karena variabelnya cuma satu, pangkat variabelnya pun hanya satu, pangkat variabelnya juga satu, dan tanda penghubungnya adalah tanda sama dengan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Nah, penyelesaian dari persamaan linier satu variabel itu maksudnya adalah nilai variabel yang benar sehingga bentuk persamaan linier satu variabel itu bernilai benar. Contoh, saya punya di sini 2x kurang 3 sama dengan 7. Nah, kita akan mencari nilai x yang tepat sehingga pernyataan ini bernilai benar. Kalau misalkan pernyataan ini kamu ganti x-nya dengan 1, berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. 2 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 1. Nah, tidak jawabannya adalah 7. Berarti 1 tadi bukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan saya ganti nilai x-nya dengan 5. Misalkan saya ganti nilai x dengan 5, berarti 2 kali 5 hasilnya adalah 10. 10 kurang 3 hasilnya adalah 7. Nah, maka x sama dengan 5 tadi adalah merupakan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel? Nah, tidak mungkin kita gunakan dengan cara coba-coba seperti yang tadi saya ungkapkan. Kalaupun kita gunakan cara itu, terlalu lama kita coba satu persatu bilangan.
Jadi untuk mengerjakannya seperti ini caranya. Oke, untuk yang mengerjakannya seperti ini caranya. Yang pertama, semua variabelnya ini akan terbagi menjadi dua ya, ruas pertama, ruas kedua. Sudah? Nah, jadi di ruas pertama itu kita hanya memuat variabel. Yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kedua. Nah, kalau berpindah ruas di sini tandanya menjadi kebalikannya. Kalau awalnya bilangan negatif, berpindah ruas dia menjadi bilangan positif. Kalau misalkan dia awalnya bilangan positif, berpindah ruas menjadi bilangan negatif. Selanjutnya, kalau dia awalnya adalah bentuk perkalian, ini kan bentuk perkalian. Berpindah ruas maka dia menjadi bentuk pembagian. Jadi cara menyelesaikan soal ini caranya adalah seperti ini. Jadi yang ada variabelnya, kamu lihat variabelnya di sini X. Jadi yang ada variabelnya kita tetap buat di ruas pertama. Selanjutnya, yang tidak ada variabelnya, yang konstanta seperti ini negatif 3, kita pindahkan ke ruas kedua. Jadi di ruas kedua ini sudah ada 7. Nah, negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas kedua. Negatif 3, kalau kita pindahkan ruas, tandanya berubah. Yang awalnya negatif menjadi positif. Berarti tambah 3. Maka 2X sama dengan 7 tambah 3 hasilnya adalah 10. Nah, kita akan mencari nilai X-nya saja. Jadi 2-nya kita pindahkan juga ke ruas kedua. Jadi di sini 2-nya di sini awalnya adalah perkalian 2 kali X. Kalau berpindah ruas maka dia berubah menjadi tanda bagi. Jadi X sama dengan awalnya jadinya bukan 10 kali 2 ya, tapi 10 bagi 2. Kenapa? Karena 2-nya berpindah ruas. Jadi yang awalnya dia perkalian berpindah ruas menjadi pembagian. Maka nilai X-nya sama dengan 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi penyelesaian dari persamaan nilai satu variabel untuk 2X kurang 3 sama dengan 7 adalah X sama dengan 5. Oke, saya akan berikan 2 contoh soal yang berhubungan dengan persamaan linear satu variabel. Oke, saya akan berikan 2 contoh soal lagi yang berhubungan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, kita akan mencari tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. Nah, kita jawab ya. Untuk yang pertama, 3X tambah 13 sama dengan 5 kurang X. Nah, seperti yang tadi saya katakan, semua yang memuat variabel kita buat di ruas pertama, sedangkan yang tidak ada variabelnya kita buat di ruas kedua. Jadi yang ada variabelnya di sini adalah 3X. Selanjutnya mana lagi? Ya, negatif X. Nah, negatif X ini adalah merupakan variabel. Kita pindahkan ke ruas pertama. Jadi yang awalnya dia negatif, pindah ruas menjadi positif. Tambah X sama dengan, nah 5 memang di sini ya, memang di ruas kedua. Selanjutnya 13, tidak memuat variabel, kita pindahkan ke ruas kedua. Jadi yang awalnya 13 ini positif, berpindah ruas menjadi negatif 13. Selanjutnya 3X tambah X hasilnya adalah 4X sama dengan 5 dikurang 13 hasilnya adalah ya, negatif 8. Maka di sini kamu lihat, nah kita kan hanya mencari nilai X-nya saja. 4-nya kita pindahkan ke ruas kedua. Awalnya bentuk 4 di sini adalah perkalian. Kalau berpindah ruas berarti maka nilainya menjadi pembagian. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 8 dibagi dengan 4. Maka X sama dengan negatif 8 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 2 ya. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya, kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Nah, kalau kamu takut jawaban kamu salah, silakan masukkan nilai X-nya negatif 2 ini ke persamaan ini. Maka nilainya pasti sama. Kita akan cek nilai X sama dengan negatif 2, kita masukkan ke persamaan ini. Pasti ruas pertama dan ruas keduanya nilainya sama. Contoh ya, 3 dikali negatif 2, penyelesaian tadi kan adalah negatif 2. 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah 13 hasilnya adalah 7. Negatif 6 tambah 13 hasilnya adalah 7. Berarti ruas pertama hasilnya adalah 7. Kita lihat di ruas kedua apakah sama 7 juga. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti 5 dikurang negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Ya, ruas pertama dengan ruas kedua sama-sama nilainya adalah positif 7.
Berarti X sama dengan negatif 2 adalah merupakan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel 3X tambah 13 sama dengan 5 dikurang X. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, kita buat dulu ya soalnya. 2 dikali 5 kurang 2X sama dengan 3 dikali 5 kurang X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Nah, apakah ini merupakan persamaan linear satu variabel? Jawabannya iya ya. Kenapa? Karena variabelnya hanya satu, yaitu X, walaupun di sini ada variabel juga, tapi sama variabelnya, sama-sama X. Selanjutnya pangkat variabelnya 1 dan tanda penghubungnya adalah tanda sama dengan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan linear satu variabel yang seperti ini? Nah, kamu lihat di sini ada perkalian. Kamu kalikan dulu bilangan ini, 2 ini ke dalam. Jadi di sini 2 kali 5 hasilnya adalah 10. 2 dikalikan 5 ya hasilnya adalah 10. Selanjutnya kamu kalikan 2 dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 4X. Nah, sama ini juga ya. 3 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 15. Selanjutnya 3 kamu kalikan dengan negatif X, hasilnya adalah negatif 3X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita satukan yang mempunyai variabel di ruas pertama dan yang tidak ada variabelnya kita buat di ruas kedua. Jadi di sini yang ada variabelnya adalah negatif 4X, tetap di sini. Selanjutnya negatif 3. Negatif 3 kita pindahkan ke ruas pertama. Negatif berpindah ruas menjadi positif 3X. Sama dengan, nah di sini hasilnya adalah 15. Nah, selanjutnya 10-nya kamu pindahkan ke ruas kedua. Kenapa? Karena 10 tidak ada variabelnya. Jadi 10 pindah ruas, 10 di sini adalah positif, berpindah ruas maka hasilnya adalah negatif 10. Nah, kita operasikan. Negatif 4X tambah 3X hasilnya adalah ya negatif 1X atau negatif X, sama dengan 15 dikurang 10 hasilnya adalah 5 ya. Maka nilai X, negatif X sama dengan 5, maka X nya sama dengan negatif 5. Nah, jadi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, jawabannya adalah negatif 5. Nah, di dua soal ini kebetulan hasilnya adalah negatif ya. Bukan berarti setiap persamaan linear satu variabel itu hasilnya adalah negatif. Bisa aja dia jawabannya positif. Kebetulan di dua soal yang saya berikan ini hasilnya sama-sama negatif. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini tentang persamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu dan kamu bisa paham dengan yang saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa ya tetap dukung channel saya Mufiah Kadrama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.